dalam bentuk buku maupun media digital. Mari bersama menyalakan lentera untuk Indonesia. Lebih baik menyalakan lentera daripada mengutuk kegelapan. Semua berawal dari sini. Apa yang dinikmati hari ini adalah hasil dari benih yang ditanam di masa lalu dan akan terus berbuah di masa depan. Itulah kenapa bicara masa lalu, kini dan nanti menjadi sebuah kesatuan. Semua penting buat kita. Iya, kita. Sama halnya dengan bakti yang kita lakukan. Jejaknya bisa kita rasakan hari ini. Apalagi kalau dijaga bersama, masa depan bisa menjadi lebih cerah. Dari sebuah bakti, lebih banyak pendidik di berbagai penjuru negeri bisa mengantarkan putra-putri bangsa untuk mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi mulia. Mereka tumbuh kuat, berdiri tegap, menjadi fondasi bangsa yang lebih hebat lagi. Dengan bakti, maju itu jadi milik semua. Makin banyak yang saling rangkul, makin banyak warga Nusantara yang bisa ambil bagian dan jadi lebih unggul. Dan melalui bakti, kita bisa sama-sama berusaha untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Demi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Karena yang hidup di tanah air ini bukan cuma kita sendiri. Memeliharanya bersama membuat kehidupan ini jadi lebih menyenangkan. Dari bakti setitik, lama-lama jadi bukti yang terus ada sampai nanti. Sampai nanti, sebentar. Cerita tentang bakti belum beres sampai di sini dan memang tidak akan pernah selesai. Karena kita akan ciptakan lebih banyak jejak bukti bakti bersama-sama.
Halo Bapak dan Ibu semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ridwan minta tolong dong bagi yang bisa menyalakan kameranya on cam, silakan dinyalakan ya. Biar Kak Ridwan juga kenal nih, tahu oh ternyata Bapak dan Ibu seperti ini ya. Wah, wajah yang cantik dan juga ganteng. Oke. Nah, silakan bagi yang bisa on kamera, kita nyalakan ya kameranya ya. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kariduan ya. Saya di sini nanti akan membantu jalannya acara pada hari ini. Semoga tentunya kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, oh iya, ada yang tahu nggak nih Bapak dan Ibu pada hari ini kita itu ingin ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab? Salah Olimpiade. satu Olimpiade. Oke, yang lain? Yang lain bagaimana? Bukan Hari ini kita soal. ingin ngapain sih? Ngerjain soal. Oke, tadi Ibu Ulfah menjawab Olimpiade. Ibu Yulianti menjawab mengerjakan soal. Ada yang lain lagi nggak? OSK Mini, Olimpiade. OSK Mini. Olimpiade game-game tipis. Oke. Iya, betul sekali. Dalam rangka Road to Awarding OSK 2024, tepatnya pada hari ini ya, kita akan melaksanakan OSK Mini. Apa sih Kak sebenarnya OSK Mini itu? Nah, OSK Mini itu nanti kita akan mengerjakan soal-soal Olimpiade. Ya, pada beberapa bulan yang lalu, anak peserta didik kita kan sudah melakukan yang namanya babak kualifikasi. Ya, mengerjakan soal-soal OSK, pilihan ganda sebanyak 40 soal. Nah, sekarang ada challenge nih, makanya Bapak dan Ibu semuanya hari ini akan mengerjakan soal-soal untuk babak kualifikasi kemarin ya. Jadi tujuannya adalah untuk menambah pengalaman juga ya ketika mengerjakan soal. Oh, ternyata seperti ini kesulitannya. Oh, ternyata seperti ini mudah banget ya gitu. Jadi nanti ada tantangannya tersendiri ya ketika mengerjakan soal-soal OSK. Lalu nanti ada juga pembagian rapotnya ya, ibarat orang kenaikan kelas, pasti ada hasil nilainya, ada rapotnya. Begitupun dengan OSK nanti. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengerjakan soal dan klik kirim atau submit, ya nanti akan menerima rapot secara otomatis nanti ya. Oh ternyata hasil saya seperti ini loh, hasilnya memuaskan gitu. Wah ternyata kurang beruntung hasilnya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya sendiri ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, hari ini Kak Ridwan tidak sendirian. Kak Ridwan ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat keren dan hebat. Ya, nanti Kak Ridwan akan ditemani oleh Kak Tria Umbara. Halo Kak Tria. Halo Kak Ridwan, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali sih bisa gabung ya. Semangat-semangat sepertinya Kak Ridwan ya hari ini ya. Iya, semangat banget Kak, mukanya sangat ceria banget, antusiasnya sangat tinggi hari ini. Mungkin karena waktu di grup kayaknya ada yang bilang ada hadiahnya enggak Kak gitu. Oh, yang pasti Oh. ada dong hadiahnya ya. Ya, soalnya ada yang harus jadi pemantik nih, harus ada panci Kak, ada hadiahnya enggak Kak gitu. Kalau ada saya ingin ikut dong gitu. Ya udah boleh, silakan. Ya, jadi nanti akan ada hadiah untuk koes kabin ini khusus level 1, 2, dan juga 3. Nah, berhubung narasumber kita sudah ada, ya, yaitu Katria, nanti untuk jalannya acara akan dipandu oleh Katria Umbara ya. Kalau begitu, silakan Katria. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk semuanya kita pagi ini ya. Semangat sekali. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Ridwan, kita hari ini akan simulasi nih seperti itu. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Sambil menunggu, mungkin saya ingin tahu dong perasaannya Bapak Ibu. Silakan ketikkan emoticon di chat ya. Silakan ketikkan emoticon di chat. Saya bahagia, saya sedih, saya deg-degan. Silakan di chat. Oke, sambil menunggu ya hari ini tentunya Bapak Ibu akan semangat sekali untuk mengikuti namanya OSK Mini 2024 ya. Jadi seperti
tahun-tahun sebelumnya kami merupakan ada satu kegiatan namanya OSK Mini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa menguji diri dan juga berempati ya untuk persiapan penguasaan kompetensi literasi sains Anko. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah apa namanya mengirimkan emotikonnya, ada excited, bahagia, senang, on fire, ada yang ngantuk kita doakan habis ngerjain soal langsung seger ya. Ada yang happy gitu kan. Oke, siap. Ada yang deg-degan sinyal karena di atas angkot ya. Hati-hati Bu ya, jaga barang-barangnya kalau diangkot. Jangan sampai fokus, terlalu fokus mengerjakan nanti ada yang hilang di sana, bahaya ini. Baik, Bapak Ibu, kita hari ini akan simulasi seperti itu untuk apa? Untuk menguji diri dan berempati ya. Karena tadi seperti yang Kak Ridwan sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu ditantang nih, di-challenge untuk mengerjakan soal yang sama seperti anak didik kita waktu beberapa bulan yang lalu ketika mengikuti babak kualifikasi. Nah, sebenarnya tidak hanya fokus pada mengerjakan soalnya saja, tapi di sana nanti kita Bapak Ibu akan menyelami banyak hal yang berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang perlu kita latihkan ke anak. Makanya nih sebagai apa ya empati kita orang dewasa untuk mempersiapkan anak didik kita nih untuk apa namanya dalam hal penguasaan kompetensi literasi sainsnya. Apa itu kompetensi literasi sains? Nanti kita akan bahas setelah mengerjakan soal ya. Berhubung waktu kita sangat mepet, jadi hari ini Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan. Waktunya maksimal 40 menit ya Bapak Ibu ya dalam mengerjakannya ya. Kemarin sudah sudah memilih level mana yang akan dikerjakan. Jadi pilih sesuai dengan level yang akan dikerjakan. Kemudian setelah ini Bapak Ibu akan langsung mendapatkan mini rapor yang kurang lebih mirip seperti yang anak Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Tapi ini kita akan kirimkan ke email. Oleh karena itu, pastikan nanti Bapak Ibu menuliskan email sesuai dengan yang aktif ya, sehingga bisa langsung diterima gitu. Siap Bapak Ibu? Siap Siap. ya? Oke, kalau begitu Kak. silahkan Bapak Ibu masuk ke link ini ya, masing-masing di level 1, level 2, dan level 3. Kak Ridwan juga sudah mengirimkan linknya di chat grupnya seperti itu. Yang tidak bisa nge-scan bisa langsung klik link soalnya yang ada di chat grup seperti itu. Oke, mau Oke. dikirimkan sekarang ya Kak ya di link Ya, Zoom-nya ya. kirimkan sekarang Kak Ridwan. Oke, yuk siap-siap nih. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung klik. Nah, sudah Kak Ridwan share ya di chat Zoom Iya. ya. Oke, Kak Ridwan. Kita waktunya hanya 40 menit ya, Kak Ridwan ya. Jadi, silakan Bapak Ibu masuk sesuai dengan levelnya yang masing-masing yang sudah dipilih pada saat pendaftaran. Seperti itu. Pastikan menuliskan email dengan benar, seperti itu. Dan silakan Bapak Ibu langsung mengerjakan saja soalnya. Nanti setelah 40 menit, kami akan tutup linknya seperti itu, jadi tidak bisa diisi kembali dan kita akan bahas sedikit ya apa sih maksudnya dari OSK Mini ini dan apa nih tips and triknya nih Kak Ridwan supaya nanti untuk mempersiapkan anak didik di tahun depan mungkin atau di yang lainnya kita bisa menguatkan literasi sains anak seperti itu. Kak, ulang caranya tadi gimana, Kak? Tadi telat masuk nih. Oke, Pak, bagi yang silakan, telat masuk, silakan Kak Ridwan. saya kirimkan lagi ya. Nih, tuh sudah ya. Tinggal klik aja, Kakak. Betul, tinggal diklik saja ya sesuai dengan levelnya masing-masing. Tetap di sini tuh nggak berubah. Jadi Ya kalau Bunda klik. Saya nggak bisa ke sana tuh, Mas. Kakak. Nggak bisa berubah nih loh. oke Ibu lewat handphone Kak Bu. Iya. Oh, kalau tidak di copy saja linknya, terus Ibu buka browser di handphone, dimasukkan di sana Bu, di paste gitu, Oke, ditempelkan oke. di alamatnya. Ya. Apa tuh tadi bilang mama aja.
Tunggu. HTTPS. Kak, Iya, halo. Kak, level ini milihnya berdasarkan apa ya? Ibu kemarin mendaftar memilih level berapa, Bu? Kemarin nggak milih level kayaknya. Oh gitu. Kalau begitu anak atau ibu orang tua atau guru, Bu? Orang tua. Orang tua anaknya level berapa, Bu? Anaknya kalau kelas 3 SD level berapa, Kak? Oh, level 2. Iya. Oh, Kliknya level level 2. 2. Iya, kelas 3 Iya, level ya. 2. Ya, level Iya. satu saya informasikan ya, level satu itu untuk kelas 1 dan 2 SD, level 2 itu kelas 3 dan 4, level 3 itu kelas 5 dan 6. Itu merupakan kelas yang kemarin Bapak Ibu anaknya ikut Anak ya. itu. Ya, berarti yang tahun lalu nih, sekarang kan sudah bagi rapot sepertinya ya, sudah pada naik kelas. Jadi perhatikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan nih hasil yang Bapak Ibu peroleh sama hasil di anak-anaknya nanti. Seperti itu. Silakan ya, kita akan berakhir di 9, eh, berapa Kak Ridwan? Kita akan berakhirnya nih. Oke, nanti kita berakhirnya di pukul 9.55 atau jam 10 kurang 5 ya. Oke. Jadi nanti setelah 45 menit, tepatnya jam 9.55, langsung saya tutup link Gform-nya. Oke. Bagi Bapak dan Ibu Oke. yang baru hadir, silakan ya dilihat Kakak, chat Zoom-nya. Kak Ridwan kak, kirimkan kembali ya. kakak ini nama pesertanya orang tuanya atau anaknya nih? Nama orang tuanya, Bunda. Oke, thank you. Terima kasih. Ini waktunya sangat panjang sekali ya, Katria ya, 45 menit. Jadi harap pastikan mengisi dengan hati-hati ya, Ayah dan Bunda semuanya. Diisi dengan cermat, dengan teliti gitu. Harusnya lebih cepat Kak Ridwan, karena kalau kemarin peserta OSK-nya kan di kualifikasi itu waktu pengerjaan 1 jam. Ya, satu Iya, jam. betul Harus juga. biasanya orang dewasa itu lebih cepat. 30 menit harusnya selesai lah Seharusnya. Kak Ridwan. Iya, seharusnya ya. Bahkan babak kualifikasi kemarin Katria itu ada yang 10 sampai 15 menit itu udah selesai loh anak-anaknya. Oh, Hebat banget luar ya. biasa ya. Iya, iya, iya. Betul. Berarti ini kita lihat ya apa dalam hal apa namanya mempersiapkan kompetensi literasi sains. Jadi literasi itu tidak hanya baca tulis saja Kak Ridwan, tapi ada juga Betul. namanya literasi sains. Apa itu literasi sains itu ya kita eh, apa namanya kita mengetahui lalu memahami dan juga bisa menerapkan Kak, berbagai suaranya bisa informasi. dikecilin nggak? Nggak bisa konsentrasi. Siap, siap Pak Bakuni, terima Maaf, kasih. maaf. Soalnya butuh konsentrasi tingkat tinggi tuh udah tua-tua ini. Oh. Oke, baik. Oke, silakan dikerjakan. Kami akan mute ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa chat langsung ke kami atau ke Kak Ridwan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi jam 9 lebih 50.
Oke, bagi Bapak dan Ibu yang baru hadir, baru masuk, silakan lihat di chat Zoom-nya ya. Jadi nanti langsung mengerjakan soal OSK mininya. Untuk waktu pengerjaannya masih panjang ya Bapak dan Ibu ya, sampai dengan pukul 9:55 atau jam 10 kurang 5 menit ya. Waktu pengerjaannya selama 45 menit. Kak, ada berapa soal ya? Semua ya? Ada 40 soal pilihan ganda. Oke, baik. Terima kasih.
Oke, ini ada yang bertanya juga nih ke Kak Ridwan nih. Kak, kalau sudah selesai mengerjakan soal levelnya, boleh kerjakan soal level lain tidak? Boleh, boleh aja ya, selagi itu waktunya cukup. Ya, jadi kalau misalkan sudah selesai, ada yang sudah selesai, boleh mengerjakan soal level lain selagi waktunya cukup ya. Karena nanti kita akan berakhir di jam 9:55. Jika yang ada sudah selesai, silakan juga cek emailnya masing-masing ya. Raportnya otomatis langsung terkirim ke email yang dituliskan. Oh, kayaknya suaranya Kak. Poli, benak nena. Aku antre ya dibisukan no. Bagi yang baru bergabung, bisa langsung klik link soalnya yang di grup chat ya, Bapak Ibu ya.
Kak, Rini ya benaknya gitu. Nyapa Link di screenshot tuh. Nyapa teman kutungan. Kak Kudungan sih. Ki kan pas
Waktunya 15 menit lagi ya, Kak Ridwan ya. Iya, betul sekali Kak Tria. Waktunya O- 15 menit lagi ya. Oke, jangan lupa untuk cek email masing-masing ya, Bapak Ibu ya, untuk melihat raportnya. Kalau dari saya, level 1 sudah banyak yang selesai nih, Kak Ridwan. Wow, Level du- sudah banyak, sudah ada berapa Pak? Kira-kira Kak? kayaknya lebih dari 15 nih, sepertinya. Oh, wow, cukup banyak nih Yang berarti. level 2 baru 5 orang, yang level 3 baru 1 orang. Makanya level 3 ini butuh pemikiran yang lebih sepertinya ya, Kak Ridwan ya. Oke, silahkan dilanjutkan Bapak Ibu.
Waktunya 7 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk segera diselesaikan. Kak, nanti kalau kurang 3 menit tolong dikabari lagi ya, Kak. Siap, Bu. Makasih. Sama-sama.
Yang sudah lihat rapornya boleh loh menuliskan perasaannya di chat. 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nampaknya level 3 ini menantang nih. Baru sedikit yang mengirimkan jawaban. Boleh juga raportnya dibandingkan dengan rapor anaknya waktu itu. Wah, Bu Puspa ada yang menangis nih. Kenapa Bu Puspa menangis nih? Level 1 banyak yang sudah selesai ya. Banyak sekali nih yang sudah selesai. Level 2 ya oke lah. Level 3 sepertinya paling menantang nih. Semangat yang Bapak Ibu memilih level 3. Wah, masih lebih bagus dari anak Bu Cakrawala. Oh, Ibu atau Bapak Edi menangis. Wah, luar biasa. Bagusan anak saya. Menarik komennya nih. Kak, diam dulu Kak, dikit lagi, please. Sengaja Bu, biar deg-degan. Oke, silakan di chat ya. 3 menit lagi, Bapak Ibu. Bagi yang keganggu, di mute dulu saja suaranya kami. Tiga menit lagi, link akan saya tutup. Ya, 2 menit lagi ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan perasaannya di chat. Wah, tadi ada yang senang, ada yang sedih, ada yang seru, ada yang hasilnya ternyata tidak lebih bagus dari anaknya, ada juga yang bagus. Wah, berarti ini tujuan kegiatan hari ini adalah menguji diri, berarti kita melihat apakah kita orang dewasa masih mampu mengerjakan soal-soal seperti ini ya, seperti di Olimpiade di OSK ini, seperti itu. Dan juga tentunya dari sini Bapak Ibu punya akhirnya memiliki apa ya, empati mungkin ya, empati untuk nanti ketika mempersiapkan anak didiknya seperti itu untuk menghadapi soal-soal Olimpiade itu seperti apa. Nanti kita bahas setelah ini. Bagusan anak saya skornya, wah. Oke, tepat jam 9.55 ya. Link saya tutup ya.
Oke, Bapak Ibu, silakan yang belum submit segera submit saja, langsung di scroll ke bawah submit saja Bapak Ibu jika belum selesai mengerjakan supaya tahu apa namanya raportnya. Jadi silakan Bapak Ibu cek rapotnya ya, yang dibandingkan adalah dengan mungkin yang hasil dengan anak adalah yang setara nanti rapotnya ya. Kalau yang skor yang di link itu hanya total skor betul atau salahnya saja seperti itu. Karena di raport itu tidak hanya melihat benar atau salah, tapi ada pengolahan lebih lanjut terkait dengan bobot masing-masing soal. Jadi di setiap soal itu ada bobotnya masing-masing seperti itu. Ya, jadi deg-degan. Betul, Bu. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, nanti kami akan lihat seperti itu. Kami akan urutkan. Nanti akan ada hadiah menarik nih dari panitia OSK 2024 nih. Ada kedua kategori, kategori guru dan kategori orang tua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin Ada live yang duluan ingin, ya. silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin berhalangan. Ya, kita masih ada waktu 15 menit sebelum kita akhiri kegiatan OSK Mina ini. Kita akan bahas terlebih dahulu apa sih OSK itu dan kiat-kiat dan tips apa yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa. Bapak Ibu, Terima terima kasih ya, kasih Kak. sudah, ya sama-sama Bu. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengirimkan perasaannya. Jadi berempati ya, jangan-jangan kita ini terlalu bagaimana ke anak kita nih. Nah, ternyata anak kita perjuangannya luar biasa ya untuk mengerjakan soal-soal OSK tersebut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di OSK tahun 2024 dan beberapa tahun ke belakangan ini OSK itu adalah tujuannya tidak hanya sekedar menguji kemampuan konten sains anak, tapi kita adalah lebih jauh dari itu membangun literasi sains Indonesia. Untuk apa? Ya untuk mengembangkan rasa ingin tahu dari anak dan juga proses berpikir saintifiknya itu yang menjadi apa namanya semangat kami ya di OSK Kuak ini seperti itu. Dan harapannya juga melalui OSK ini semua anak bisa ikutan dan pada akhirnya berkontribusi untuk menaikkan literasi sains yang mungkin Bapak Ibu mengenal ada istilah PISA seperti itu menjadi tolak ukur dunia melihat capaian literasi sainsnya. Dan juga selain itu melatih potensi siswa dalam berliterasi sains. Nah, selain itu juga melalui OSK ini kami mengeluarkan namanya raport seperti itu untuk apa? Untuk dijadikan sebagai benchmark tolak ukur untuk memetakan tingkat literasi sains siswa. Bapak Ibu sudah melihat ya, sudah merasakan juga menerima raportnya dan bisa juga dibandingkan dengan anaknya. Itulah capaian tingkat literasi anak. Mungkin orang dewasa sebagai kita, orang dewasa nilainya apa skornya lebih, hasilnya lebih rendah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena kan kita orang dewasa banyak sekali hal yang kita pikirkan ya. Sementara anak itu kan fokus belajar, makanya bisa jadi mereka punya potensi yang lebih dalam memfokuskan diri membangun literasi sainsnya. Dan juga pada akhirnya kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk anak Indonesia ikut di Olimpiade Science Quack. Karena itu ya kami memilih untuk memodelkan sistem online salah satunya adalah membuka kesempatan yang tidak bisa akses dari hal transportasi maupun jarak yang jauh untuk lebih apa namanya lebih bisa mengikuti Olimpiade Sains Club ini. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kerjakan hari ini adalah soal yang sama seperti anak Bapak Ibu kerjakan di babak kualifikasi. Artinya ada 40 soal pilihan ganda, tes tertulis seperti itu dilakukan secara daring. Ada levelnya ya, level kelas 1, kelas 2 ada level 1, kelas 3 dan 4 ada level 2, dan kelas 3 itu, kelas 5 dan 6 itu ada di level 3, di mana soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan itu berfokus pada 6 SDGs atau apa namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu ada kesehatan, ada air dan sanitasi yang bagus, terus affordable energy, energi yang ramah dan perubahan iklim 13, kehidupan di bawah air dan juga kehidupan di tanah atau ekosistem. Ini merupakan isu-isu dari 17 SDGs yang merupakan tujuan yang kita akan capai bersama secara dunia. Ada 17, kita ambil 6 yang menjadi fokus di tahun ini. Tentunya
nanti kita akan semakin memperluas literasi. Mungkin dari soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan itu banyak sekali jenis soal yang berhubungan dengan 6 isu ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya hafalan yang sifatnya di sekolah, tapi juga kami mendorong untuk banyak baca, memperluas wawasan dengan isu-isu yang terkini dan mungkin kontekstual dan berguna bagi anak didik kita masa depan ketika menghadapi masa depan yang lebih optimis lagi gitu ya ketika terjadi hal-hal yang mereka akan hadapi seperti itu. Nah, raportnya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu di anak-anak. Mungkin Bapak Ibu yang mengikutkan anaknya sudah melihat jenis raport ini dan raport yang Bapak Ibu terima itu merupakan rangkuman saja yang lebih sederhana ya karena sistemnya tidak kami setting untuk bisa langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Dan sementara yang di anak-anak modelnya lebih seperti ini dengan proses yang cukup ribet di belakang layarnya seperti itu. Tapi secara esensi adalah sama bahwa ada level literasi sainsnya seperti itu, ada angkanya dan ada capaiannya. Capaiannya merupakan pengolahan skornya secara keseluruhan dari tingkatan nebula, protostar, blue star, red star dan supernova dengan masing-masing deskripsi bisa Bapak Ibu lihat di tabel yang sudah Bapak Ibu terima. Seperti itu. Jadi disitulah capaian literasinya dan Bapak Ibu sudah sampai mana nih? Lihat anak pun juga sudah sampai mana seperti itu dan ketika kita dalami lagi kita akan melihat namanya capaian komponen literasi science di mana literasi science yang diusul adalah tentu ada konsep fenomena ilmiah, proses berpikir dan proses inquiry ilmiah. Nah, saya mungkin akan sedikit spill sedikit ya apa itu masing-masing komponen literasi science itu. Jadi komponen literasi science itu yang pertama ada konsep dan fenomena ilmiah. Ini secara sederhana adalah pengetahuan dasar. Itu pengetahuan dasar yang didapatkan setelah membaca informasi umum terkait sains. Gitu. Jadi menggunakan fakta, hukum atau teori untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam secara ilmiah seperti itu. Jadi ini level dasar literasinya. Nah, kemudian dinaikkan menjadi proses berpikir ilmiah, artinya bagaimana kita gitu atau anak nanti memiliki kemampuan berpikir kritis tentang sains menggunakan konsep hukum dan fakta itu ke konteks yang baru seperti itu dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya di sana ada soal-soal yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu adalah proses berpikir ilmiah. Sementara proses inquiry ilmiah adalah ini lebih tinggi lagi, menganalisis, mengevaluasi, menegaskan, dan juga menarik kesimpulan dari proses scientific seperti itu. Dan juga pada akhirnya bisa menguraikan, menilai, dan mengusulkan cara menjawab sebuah proses dari penyelidikan. Kata kuncinya adalah inquiry, penyelidikan seperti sebagaimana ilmuwan mempelajari alam. Jadi itu tingkatannya ya, yang dasar, menengah, dan yang tinggi seperti itu. Nah, kalau dilihat bobotnya seperti itu, tadi di level 1, level 2, level 3, inilah bobot yang untuk masing-masing level. Jadi di level 1 itu lebih banyak literasi tingkat dasarnya karena secara kemampuan kognitif anak, kemampuan berpikir anak, memang di level 1 itu merupakan level dasar fondasi yang kita menguatkan literasi tingkat dasarnya. Jadi 40% ada di konsep inquiry ilmiah, 40% di proses berpikir dan 20% inquiry ilmiah. Makanya tadi saya lihat juga ini di level 1 itu banyak yang banyak cepat selesai. Ada yang 10 menit sudah selesai mengerjakannya tadi saya lihat itu luar biasa. Artinya kita orang dewasa relatif lebih mudah sebenarnya ya dengan konsep-konsep sains dasar seperti itu. Nah, semakin naik di level 2, level 3 tentu bobotnya akan lebih banyak pada proses inquiry ilmiah. Oleh karena itu, sangat baik kalau misalnya anak Bapak Ibu diikutkan dalam proses ini sejak awal di level 1 untuk membangun fondasinya di literasi tingkat dasar, kemudian nanti akan naik lagi dan pada akhirnya nanti di kelas 5-6 anak-anak sudah siap nih dalam proses berpikir inquiry ilmiahnya dan ketika mereka melanjutkan jenjang di SMP, SMA mereka sudah punya fondasi yang
kuat gitu dan bisa menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi dan tidak ada di dalam buku teks. Itu merupakan semangat kami ya mengapa melakukan Olimpiade Sains Puak ini salah satunya. Nah, mungkin bertanya-tanya di Bapak Ibu, seperti apa sih contoh-contoh soalnya? Nanti dan tipsnya seperti apa untuk mengajar, melatihkan anak-anak untuk siap berkompetisi di Olimpiade seperti itu. Nah, mungkin kita cek bareng-bareng ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Jadi yang konsep dan fenomena ilmiah itu contohnya soalnya seperti ini. Mungkin ini akan banyak di level 1, level 2, level 3 ada juga seperti ini, tapi mungkin akan lebih kompleks sedikit ya, karena kan disesuaikan. Jadi inilah menggunakan fakta bagaimana contohnya seperti ini. Ini apa hubungan antara gambar kiri dan kanan, kiri atas dan kiri bawah, seperti itu, sehingga bisa menentukan di tanda tanya ini apa. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, oh di sini ikan ada gelembung-gelembung bernapas, manusia mengeluarkan sesuatu ke hidungnya, berarti sama-sama bernapas. Nah, di bawah itu berarti kan tentang respon dan stimulus dari rangsang seperti itu ya, atau ciri makhluk hidup apa gitu. Dan yang bawah ini ada orang yang kepanasan, berarti yang cocok itu apa? Yang cocok itu dibandingkan antara A dan C, yang B yang lebih cocok karena ini berhubungan dengan sentuhan seperti sementara yang A dan C itu adalah membutuhkan makanan untuk hewan, air untuk tumbuhan. Jadi inilah konsep-konsep dasar ada fakta, ada hukum teorinya apa, lalu diterapkan di sini. Nah, bagaimana cara melatihnya? Tentu di level dasar ini kita sebagai orang dewasa perlu memberikan kesempatan yang luas bagi anak didik kita seperti itu untuk membaca dari berbagai sumber informasi. Itu tidak hanya buku teks pelajaran yang di sekolah, tapi juga berbagai informasi di luaran sana yang berhubungan dengan sains gitu. Nah, di Komik Science Quark sendiri kami menyusunnya tidak hanya konsep dasar, tapi juga aplikasi di kehidupan sehari-hari yang lebih kontekstual, yang lebih dekat dengan anak. Jadinya akan banyak sekali informasi dan men-trigger ya, merangsang gitu pemikiran anak untuk bisa ingin tahu lebih jauh lagi ada apa di lingkungan sekitar. Nah, kemudian tips yang berikutnya, kita sebagai orang dewasa ya, orang tua ataupun guru bisa menghadirkan sebuah pembelajaran seperti itu dengan melakukan permainan, misalnya permainan dengan puzzle seperti ini bisa menginspirasi juga nih, menghubungkan, mengkonekkan antara satu gambar dengan yang lainnya, apa hubungannya, dan minta anak untuk menjelaskannya juga untuk mengetahui pemahamannya mereka. Ataupun juga latihan variasi soal yang menguji daya ingat. Karena ini kan menggunakan fakta, berarti fondasi awal adalah tentu literasinya oke, tahu banyak hal, tentu kita uji dengan soal-soal yang menguji daya ingat. Itu di level dasar. Ini mungkin akan banyak sekali dilakukan di level 1 ya, level 2, level 3 akan lebih kompleks lagi, tentunya bisa dinaikkan sesuai dengan kesiapan anak dan juga apa namanya kerumitan dari materi yang diajarkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya berpikir inquiry ilmiah? Nah, ini dia contoh soalnya ini ada di level 2, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah berpikir kritis, ada data, ada grafik. Ini sering sekali ditemukan di kehidupan sehari-hari. Setiap anak jajan, kita jajan di supermarket atau di warung, pasti ada informasi gizi. Nah, dari sini bisa mengaitkan, menghubungkan konsep tentang apa namanya ini tentang rusaknya gigi dengan kandungan yang ada di dalam makanan seperti itu, mana yang berkontribusi seperti ini. Artinya apa? Perlu kita melatihkan strategi dalam memecahkan masalah. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita hadirkan situasi seperti itu, berlatih untuk melakukan brainstorm, curah ide, ngobrol gitu, dan juga berikan pertanyaan yang terbuka. Terbuka itu yang maksudnya jawabannya tidak hanya jawab ya atau tidak. Misalnya kan gini, kalau tertutup ya seperti ini, apakah karbohidrat itu mengandung gula? Pasti jawabannya adalah ya atau tidak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ubah sedikit menjadi open ended itu
seperti apa sih kandungan di karbohidrat itu? Nah, berarti kan nanti mereka bisa mencari informasi dari berbagai sumber dulu. Oh, karbohidrat itu seperti seperti ini. Apa sih dampaknya kalau kita terlalu banyak memakan gula? Gitu. Mereka akan cari dulu itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Untuk apa? Untuk sebagai tangga mempelajari strategi pemecahan masalah. Terkait dengan soalnya, tentu variasi soalnya kita pilihkan soal-soal yang menuntut analisis data, perumusan masalah, dan penggunaan model. Seperti ini kan ada model ya, ada yang diambil dari salah satu produk di pasar, itu digunakan untuk menyelesaikan masalah ada yang merusak gigi. Nah, itu bagian mana? Nah, seperti ini contoh-contohnya. Untuk menguatkan proses berpikir ilmiah. Kemudian yang terakhir, kalau yang inquiry ilmiah ini lebih dalam lagi, artinya soalnya akan banyak data dan juga proses inquiry-nya, proses penyelidikannya secara ilmiah. Nah, tentu dalam melatihkan jenis soal seperti ini, pelajari strategi berpikir kritisnya, satu. Yang kedua adalah latih keterampilan proses sains. Berpikir kritis tentu soal yang menuntut analisis, evaluasi, dan memecahkan masalah dengan logika yang baik. Di sini ada data-data, dipelajari, difahami, kemudian dipilih berdasarkan logika yang baik. Itu proses berpikir kritis. Nah, kemudian juga jangan lupa latih dengan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains itu apa? Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah pernah membaca buku Inquiry ABCDE yang saya pun yang menulis di sana pun di kupas tuntas tentang proses berpikir proses sains ya, bisa dibaca di sana. Intinya adalah strateginya apa? Berikan kegiatan eksperimen yang memperhatikan berbagai variabel, variabel penelitian ya. Maksudnya misalnya ada variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Karena anak itu senangnya yang sifatnya apa namanya faktual dan hands on gitu, bisa pakai eksperimen. Nah, eksperimennya di, dinaikkan kembali, bukan hanya berhasil tidak berhasil, tapi coba kita lihat mainkan variabel-variabel penelitiannya, misalnya variabel kontrolnya apa yang dikontrol, apa yang diubah-ubah, apa yang menjadi hasilnya dari perlakuan yang diberikan. Contohnya seperti ini. Jadi contoh-contoh soal yang untuk proses berinquiry ilmiah seperti itu. Nah, pada akhirnya sebenarnya Bapak Ibu ini kesimpulannya untuk hari ini. Semoga ini dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu mendapatkan sebuah gambaran bagaimana melatihkan, mempersiapkan anak gitu ya untuk mereka siap dengan kompetensi literasi sainsnya. Tentunya tiga komponen ini yang perlu kita selalu kuatkan selama proses 1 tahun ke depan. Apa literasinya dengan banyak baca, informasi pengetahuannya kita trigger dengan pertanyaan, artinya banyak tanya, kemudian pada akhirnya trigger atau pantik rasa ingin tahu anak itu dengan banyak coba. Nah, inilah kita menguatkan nalar kritis anak sehingga mereka punya kemampuan atau kompetensi literasi sains. Caranya bagaimana? Kita proses dengan ABCDE, ABC amati, bertanya, cari, diskusi, evaluasi. Amati banyak baca, misalnya komik atau topik yang lainnya, bertanya, tumbuhkan keingintahuan, lalu cari juga dengan proses tadi, keterampilan proses sains, eksperimen yang di leveraging seperti itu. Lalu jangan lupa kita berikan diskusi bersama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, brainstorm, dan curah ide, dan pada akhirnya ikutkan anak untuk mengevaluasi pemahaman anak, salah satunya dengan mengikuti Olimpiade Sains Kuak ini ya di babak kualifikasi. Sebenarnya nanti ketika babak kualifikasi qualify artinya sudah berkualifikasi, ketika nanti mengerjakan proyeknya di babak final memiliki fondasi-fondasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang lebih kontekstual lagi. Seperti itu Bapak Ibu, apa namanya secara umum nanti ini adalah jangan lupa nanti pantengin lagi ya di siang nanti jam 11.45 sampai 12.30 di acara Meet and Greet akan kita umumkan nih dua peserta dengan skor tertinggi. Ada 2 kategori, kategori guru dan orang tua. Jangan khawatir seperti itu. Baik, Kak Ridwan, saya kembalikan dulu ke Kak Ridwan. Barangkali ada pertanyaan atau hal yang bisa kita diskusikan bersama. Silakan Kak Ridwan. Oke, terima kasih banyak Kak Tria atas
pemaparannya ya yang sangat luar biasa terkait tentang OSK Mini, lalu tentang rapotnya juga. Wow, jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah tidak penasaran lagi bagaimana sih kira-kira rasanya euforia ketika mengerjakan soal-soal OSK seperti itu. Oke, tadi ada yang excited, ada yang wah ternyata anak saya lebih hebat daripada saya. Alhamdulillah. Berarti Bapak dan Ibu jujur ya mengakui ya. Oke, dan masih banyak lagi ekspresi-ekspresi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Tapi Bapak dan Ibu semuanya hari ini hebat ya, karena sudah mendapatkan pengalaman dari hasil tadi mengerjakan soal-soal OSK tadi. Oke, mungkin sekarang sudah jam 10.15 nih Kak Tria. Apakah mau ada sesi pertanyaan, apa langsung ke info selanjutnya nih Kak? Silakan info selanjutnya saja Kak Ridwan ya. Kalau ada pertanyaan Oke. boleh tanyakan setelah acara ini ya. Oke, ya udah kalau begitu ada beberapa info nih yang ingin Kak Ridwan sampaikan. Yang pertama kita polling dulu ya. Nah, nanti akan Kak Ridwan tampilkan polling di layarnya Bapak atau Ibu ya. Kak Ridwan minta tolong ke Kak Dian. Oke nih, di depan layar handphone ataupun laptop sudah ada polling. Silakan Bapak Ibu mengisinya. Oke, dengan cara diklik ya. Oke, kalau misalkan sudah diisi pollingnya, nanti kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Nah, sesi foto bersama ini, Kak Ridwan harapkan Bapak dan Ibu bisa on kameranya. Jadi biar terlihat wajah cantik dan gantengnya nih Bapak dan Ibu. Ya, oke, di sini cukup banyak ternyata, ada 122. Wow. Oke, pollingnya apakah sudah selesai, Kak Dian? Kalau ada yang belum dapat rapor nanti cek di spam ya, ataupun saya bisa cek ke Kak Ridwan untuk dikirimkan secara manual. Kalau saya tidak ada. Iya, silakan bisa japri ya nanti ya. Kalau misalkan terkendala karena raportnya tidak terkirim atau tidak ada ya, bisa langsung chat saja. Atau bisa kemungkinan bisa juga jaringannya, emailnya terlalu penuh, atau bisa di-share di spam juga biasanya ya, di spam gitu. Nanti bisa dilihat. Ya, boleh japri ke saya juga ya. Ya, Kak Ridwan bisa dilanjut sesi foto bersama sambil pollingnya berjalan. Oke, sudah ya. Yuk, kalau begitu silakan on kamera ya. Oke, bantu hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, senyum yang lebar. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Yuk, kita senyum sama-sama. 1, 2, 3. Oke, halaman 4. Wah, ramai sekali nih. Ayah, bunda, bapak, ibu, guru. 1, 2, 3. Oke, halaman 5. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu tetap stay tune ya, karena nanti setelah acara ini akan ada OSK Talk ya. Aku berani menyiapkan masa depan sejak dini, yaitu yang akan dilaksanakan pada jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12. Lalu selanjutnya nanti akan ada meet and greet juri OSK ya, jam 11.45 sampai dengan jam 12.30. Kak, kira-kira pengumuman pemenangnya kapan sih, Kak? Kita udah penasaran nih Kak, kira-kira siapa yang menjadi juara OSK Mini nih Kak. Nah, nanti akan diumumkan ya ketika di acara Meet and Greet Juri OSK. Ya, jadi siapa yang menang OSK Mini ya, OSK Mini nanti akan diumumkan ketika acara Meet and Greet Juri OSK, yaitu jam 11.45 sampai dengan jam 12.30. Jadi bagi Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap stay tune karena masih ada waktu ya 10 menit kurang lebih. Kalau ada yang mau ngopi silakan ngopi, kalau ada yang mau istirahat silakan istirahat ya. Nanti kita akan bertemu kembali di jam 10.30 ya. Jadi untuk acara OSK Talk, OSK selanjutnya ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Terima Siang. kasih Bapak Ibu Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Link Zoom-nya satu, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Link Zoom-nya nanti apa sama, Kak? Ya, Zoom-nya sama ya. Tetap stay tune di sini ya. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama Ibu.